Nah, kalau menurut saya MBG itu bisa efektif apabila jangan diserahkan kepada institusi pemerintahan. Jadi jangan dihentikan, tapi juga jangan dibiarkan ada kejahatan. Tapi hukum tegas memang. Memang paling bagus begini. Kalau ada orang udah ketahuan mencuri uang negara, ya potong tangannya satu aja. Jadi kalau menurut saya tuh namanya MBG itu jangan dihapuskan. Masa kita nggak mau rakyat senang, rakyat bahagia dikasih makan oleh negaranya? Apa kita nggak punya hati ingin melihat anak-anak sekolah kita itu makan lebih enak, lebih tepat waktu, lebih sehat? Wajar aja. Nah kalau ada misalnya kendaraan mobilnya kempes, jangan mobilnya dibakar, jangan dihentikan, tambal bannya aja. Ternyata bannya sudah rusak, udah bocor banget, jadi ganti ban yang baru. Saya gitu aja. Nah kalau menurut saya MBG itu bisa efektif apabila jangan diserahkan kepada institusi pemerintahan. Pencurian itu terjadi kan karena pelaku MBG itu pelanggan korupsi. Dia mau dikasih program MBG apa, MBA apa, MBS, sama saja koruptor, malingnya maling mana aja. Yang paling bagus adalah kumpulkan warung-warung Tegal, warung-warung Padang, warung-warung rakyat kecil, kumpulkan, beritahukan kita akan memberi makan anak-anak sekolah dengan menu ini, kualifikasi atau kualitasnya ini, coba tulis berani berapa per porsi. Nanti warung Tegal misalnya ada yang 15.000, ada 12.000, ada 10.000, ambil yang paling kecil, umumkan. Ini ada yang sanggup 10.000, kalian sanggup semua enggak? Yang sanggup, oke, tidak sanggup, mundur. Atau gunakan kantin-kantin sekolah, hingga kantin itu hidup dan pengawasan langsung sama siswa-siswinya, sama keluarga, wali muridnya. Saya kira efektif kalau seperti itu. Jangan serahkan pada siapapun. Apakah itu yayasan, apakah itu lembaga, apakah itu PT, CP, tidak ada di sini. Serahkan kepada warung-warung sekitar, warung-warung kecil, kita sekaligus melakukan pembinaan warung-warung tradisional. Mereka akan hati-hati. Kalau misalnya ini MBG-nya dari warung Tegal, begitu kualitasnya kurang, rakyat langsung berhadapan dan langsung dilaporkan. Sudah harganya murah, kualitasnya baik, waktunya terjamin. Bayangkan kalau satu kelurahan ada 10 warteg, 10 warung Padang yang masih kecil-kecil tentunya yang kita bina, atau kantin-kantin sekolah, makmur semua kok. Jadi jangan dihentikan, tapi juga jangan dibiarkan ada kejahatan. Tapi hukum tegas memang. Memang paling bagus begini. Kalau ada orang udah ketahuan mencuri uang negara, ya potong tangannya satu aja. Potong satu selesai. Tapi jangan langsung potong, umumkan dulu. Kalian yang merasa telah mencuri uang negara, telah mengambil uang sesukanya, diberi waktu untuk kembalikan uangnya dalam jangka 3 hari. Jika 3 hari tidak dikembalikan, kami potong tangannya. Saya yakin ngantri orang kembalikan uang. Mungkin uang yang sudah habis juga dia akan mengutang dulu sama tetangganya daripada tongkon gue hilang. Itu sekeluarga atau pelakunya aja? Pelakunya aja. Keluarganya ikut menikmati? Nggak usah. Pelakunya aja satu. Dia kalau semuanya gitu ntar nggak bisa. Udah semua. Potong tangan satu orang, saya yakin dalam seminggu beres balik lagi uangnya semua. Ini kan masalahnya kenapa tidak ada peraturan potong tangan? Yang pada bikin peraturan juga pencuri juga umumnya. Sekarang para ulama kenapa nggak berani mengumumkan pencuri potong tangan? Ulama juga ada yang maling juga. Dia akan berani. Ini kalau ekstrim seperti itu ya. Tapi yang penting tadi itu, serahkan MBG kepada warung-warung kecil, kita bina usaha mereka, kita beri semangat mereka, uangnya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Dan alangkah indahnya warung Tegal akrab dengan kepala sekolah, dengan gurunya. Sekali waktu nanti makan bersama, kan senang sekali. Begitu dimulai, misalnya mulai minggu besok kita akan makan bergizi gratis. Datang tuh yang tukang masaknya di lapangan sekolah bareng-bareng. Bahagia sekali itu. Indah sekali. Paling tidak secara berkala ya. Betul. Kita ini kadang-kadang nggak pakai hati dan tidak hati-hati kan. Saya kira itu ya. Saya ingin MBG, tolong Pak Presiden
kumpulkan. Tapi langsung diawasi, jangan yang ngawasi orang itu juga. Itu nitip ayam ke musang. Tolong ya musang diawasi lah ya habis. Insya Allah masih ada orang yang baik-baik lah. Ada yang baik-baik insya Allah. Ini ontelis juga baik insya Allah itu. Insya Allah. Orang ontelis itu orang biasa menghabiskan uang banyak hanya untuk kegembiraan bersama, tidak pernah dapat apa-apa kita. Capek kayak apa tapi kita bareng-bareng. Silaturahmi, insya Allah masih ada, dan kalau itu akan dibuka maka kita semua akan daftar jadi bagian daripada jaringan MBG yang gratis tanpa bayaran. Insya Allah kita siap. Kan kalau misalnya satu kelurahan ada 5-6 biji yang dibina, wartegnya maju, terus anak-anak muda kampung juga maju, tapi jangan sampai warung-warung dadakan itu mah ketahuan dong incer nih mau udah nggak ikhlas. Iya. Dia lagi. Terima kasih ya Allah.